Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan dan hidayah sehingga kita masih bisa merasakan bulan puasa di bulan Ramadan ini hingga akhir-akhir Ramadan ini. Semoga kita bisa sampai di hari terakhir Ramadan dan menyambut hari Lebaran. Para pemirsa sekalian, yang kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang telah membawakan kepada kita umat manusia ajaran agama Islam sehingga kita masih bisa menikmati sirah-sirah beliau, perjuangan-perjuangan beliau, bagaimana beliau mendakwahkan agama Islam hingga saat ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada ceramah singkat kali ini ada satu ayat yang ingin saya sampaikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Yang artinya, walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi setiap umat itu ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Ainama takunu, dimanapun kamu berada. Ya'ti bikumullahu jami'a, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menegaskan, memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk selalu fastabiqul khairat, dimanapun kita berada dan kapanpun. Tapi ada yang perlu kita ketahui, berlomba-lomba dalam kebaikan itu dalam bentuk apa? Tentunya yang harus kita ketahui, perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ini bisa dalam bentuk apapun, seperti sedekah dan yang lainnya. Sedekah, infak,
berinfak di jalan Allah, dan segala macamnya. Banyak sekali. Dan tidak hanya berbentuk sedekah dan infak, ada juga yang lainnya seperti apa? Salat. Ibadah yang mana kita melakukan ibadah tersebut dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita melakukan ibadah tersebut dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya, yang mana saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Akan tapi tentunya kita tahu bahwasannya setiap kali kita ingin melakukan sebuah kebaikan, baik itu dalam bentuk sedekah, infak ataupun ibadah-ibadah tersebut, satu hal yang pasti kita harus melakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan apapun selainnya. Fastabiqul khairat juga bisa dalam bentuk selain daripada yang telah saya sebutkan. Membaca Al-Qur'an dan juga yang lainnya, banyak sekali. Tapi pertanyaannya adalah satu. Apakah hanya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Hanya dengan bermodalkan niat ikhlas lillahi ta'ala, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita ikhlas hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Tetapi ada yang perlu diperhatikan. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, jangan sampai niat ikhlas lillahi ta'ala berubah karena bisikan-bisikan syaitan. Karena bisikan-bisikan dari syaitan. Karena para pemirsa harus tahu bahwasannya syaitan itu sungguhlah sangat licik. Sungguh sangat licik. Kenapa? Setan membisikkan kepada manusia, menjerumuskan manusia dari yang tadinya dia melakukan kebaikan menjadi melakukan kejahatan, itu dengan cara yang sungguh sangat licik. Seperti contohnya saja, ada sebuah kisah yang sangat masyhur di zaman dahulu, di suatu tempat, di suatu desa, di mana di sana ada satu orang yang terkenal, sangat terkenal. Kenapa? Karena dia adalah seorang ahli ibadah. Di zaman itu dia disebut dengan pendeta. Akan tapi pendeta di zaman itu berbeda dengan pendeta di zaman sekarang. Di zaman ini pendeta hanya disebutkan ketika menyebutkan untuk pendeta-pendeta orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Kristen. Akan tetapi di zaman dahulu, orang-orang yang berilmu, ahli ibadah, mereka disebut dengan pendeta. Selain disebut dengan ahli ibadah dan ahli ilmu. Jadi seorang ahli ibadah itu dia tinggal di sebuah tempat. Dia selalu melakukan ibadahnya di situ, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi apa? Dia bisa terjerumus ke dalam satu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena dia mengikuti bisikan setan. Jadi pada cerita ini, pendeta itu memang terkenal masyhur. Dan di suatu tempat lainnya, ada sebuah keluarga yang mana di keluarga itu hanya terdiri dari 4 anak. Mereka sudah kehilangan orang tua mereka sejak kecil. Dan 4 orang anak ini, dari anak yang pertama hingga yang ketiga itu laki-laki, dan anak yang keempat itu adalah perempuan. Dan pada suatu hari mereka mendapatkan panggilan untuk perang. Tapi mereka bingung. Mereka ingin memenuhi panggilan perang tersebut, hanya saja panggilan itu hanya untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan. Mereka bingung ingin menitipkan adik mereka kepada siapa. Sampai akhirnya mereka mendapat sebuah usulan. Bagaimana jika mereka
itu menitipkan adik perempuannya kepada pendeta yang ada di desa tadi. Pendeta yang terkenal ahli ibadah sederhana. Lalu mereka pun mendatangi ahli ibadah tersebut, meminta kepada ahli ibadah tersebut agar mau dititipkan adiknya, hanya untuk beberapa waktu selama perang, hingga mereka pulang dan menjemput adiknya. Awalnya pendeta itu menolak, ahli ibadah itu menolak dititipkan adiknya. Kenapa? Pendeta itu, ahli ibadah itu laki-laki, ya. Dan adiknya, adik dari 4 bersaudara ini, anak terakhir itu adalah perempuan. Pendeta itu pun menolak, ahli ibadah itu menolak. Setelah sekian kali dimintai pertolongannya oleh keluarga tadi, akhirnya ahli ibadah itu menerimanya. Akan tapi ahli ibadah itu memberikan syarat agar si adik perempuan itu ditempatkan di suatu ruangan yang dia itu jauh dari tempat tempat di mana ahli ibadah itu menghadap kepada Allah. Hingga akhirnya setelah sang adik ditempatkan di ruangan itu, tiga kakak beradik ini pun berangkat untuk perang. Pada hari pertama, adik dari 3 bersaudara ini ditinggalkan di bangunan milik ahli ibadah. Ahli ibadah ini masih selalu beribadah. Dia hanya mengantarkan makanan hingga berada di ujung tangga dan tidak berani untuk turun mendekati ruangannya, apalagi masuk ke dalamnya. Lalu setan datang membisiki dengan mengatasnamakan kebaikan. Setan itu mengatakan, wahai ahli ibadah, bukannya dengan kamu meletakkan makanan itu di depan pintu kamar sang adik, itu akan membuatnya menjadi lebih baik dan kau akan mendapatkan pahala lebih. Awalnya sang ahli ibadah itu menolak, hingga akhirnya setiap hari dia selalu dibujuk oleh iblis, oleh setan seperti itu. Akhirnya apa? Pendeta itu, ahli ibadah itu pun melakukan apa yang disebutkan oleh setan. Dia mengantarkan makanan itu hingga ke depan pintunya, ke depan pintu kamarnya. Lalu setelah melakukan itu beberapa hari, setan itu mendatanginya lagi. Alangkah baiknya jika engkau memasukkan makanan itu, membawa makanan itu sehingga masuk ke dalam kamarnya, hanya untuk membuka pintu, menaruh makanan lalu pergi. Awalnya ahli ibadah ini menolak. Ahli ibadah itu menolak. Setelah beberapa hari dia dibisiki seperti itu, mulailah akhirnya ahli ibadah tidak hanya meletakkan makanan itu di depan pintu, tapi apa? Dibuka pintunya, lalu diletakkan di situ. Kemudian setan pun datang lagi membisikinya, alangkah baiknya jika engkau mengajaknya bicara, bukankah itu lebih baik? Kau akan mendapatkan pahala lebih. Lagi-lagi ahli ibadah itu menolak. Sampai beberapa kali dibisiki, dia pun akhirnya apa? Mulai mengajak ngobrol. Terus seperti itu. Setan membisiki dia agar melakukan sesuatu yang lebih, yang mana aslinya itu adalah menjerumuskan kepada kemaksiatan kepada Allah dengan alasan untuk kebaikan. Inilah liciknya setan. Sehingga akhirnya apa? Setan membisiki ahli ibadah itu agar mulai menyentuh tubuhnya. Hingga akhirnya qadarullah, mereka pun melakukan sebuah hubungan yang tidak seharusnya. Sehingga sang adik itu pun hamil, lalu melahirkan. Setelah anak itu lahir, setan ini mendatangi ahli ibadah lagi. Setelah mendatangi ahli ibadah,
lalu membisikkan, bagaimana jika tiga bersaudara itu tahu bahwa adiknya telah kamu setubuhi dan sampai melahirkan anak? Pasti tiga bersaudara itu akan marah padamu. Kau harus menghilangkan bukti. Karena takut ahli ibadah itu melakukan apa yang setan bisikkan padanya. Anak itu pun dibunuh, lalu dikuburkan di dalam ruangan itu, di balik pintu. Lalu dia mengancam kepada adik perempuan itu untuk tidak mengatakan apapun kepada tiga kakak-kakaknya. Tapi setan membisikkan lagi, mungkin perempuan itu sudah berjanji padamu untuk tidak mengatakan apa-apa pada ketiga kakak laki-lakinya. Tapi bagaimana jika ketika kakak laki-lakinya sudah datang menjemputnya dan dia jauh darimu, dia akan menceritakannya. Akhirnya karena ketakutan, dia pun membunuh perempuan itu, lalu menguburkannya bersama dengan bayinya di balik pintu ruangan itu. Sekian hari kemudian, tiga bersaudara itu, tiga kakak laki-lakinya pun pulang, lalu mengatakan, di manakah adik bungsunya? Di manakah adik perempuannya? Pendeta itu, ya, karena telah dibisiki oleh setan, dia mengatakan dengan bohong, dia mengatakan bahwa adiknya meninggal karena penyakit dan dikuburkan di suatu tempat yang ada di luar, di halaman. Mereka bertiga pun terkejut, lantas menangis dan bersedih. Tapi apalah daya, mereka tidak tahu apa-apa. Setelah itu, malamnya ketika mereka sedang tertidur, mereka bermimpi bertemu dengan seseorang, yang mana seseorang itu adalah jelmaan setan yang membisiki para ahli ibadah, yang membisiki ahli ibadah itu. Lalu setan yang menjelma menjadi seseorang itu mendatangi mimpi dari ketiga kakak laki-lakinya, ketiga laki-laki bersaudara itu, dan mengatakan bahwasannya ahli ibadah itu berbohong. Dia telah menyetubuhi adik perempuannya sehingga hamil dan lahir bayi. Lalu bayi itu dibunuh dan dikuburkan. Lalu karena takut terhadap ketiga kakak laki-lakinya, dia pun ikut membunuh adik perempuannya. Dan keduanya dikuburkan di balik pintu ruangan. Akhirnya, karena terkejut mendapatkan mimpi yang seperti itu, sang sulung, anak pertama, mendatangi kedua adik laki-lakinya dan menceritakan mimpinya. Kedua adiknya pun menjawab bahwasannya dia juga mengalami mimpi itu. Akhirnya mereka bertiga pun sepakat untuk mendatangi ahli ibadah itu. Dan ternyata apa yang diceritakan oleh seseorang yang ada di dalam mimpi mereka bertiga itu benar. Dan ahli ibadah itu pun menunjukkan kepada mereka bertiga tempat di mana adiknya dikuburkan. Setelah itu akhirnya sang ahli ibadah itu pun diayak menuju keliling desa, diarak keliling desa dan dieksekusi dengan cara dibakar. Ketika dia dibakar, ketika api akan melahap tubuhnya, dia berdoa kepada Allah agar dia diampuni dosanya. Akan tetapi dia masih ingin hidup. Lalu setan pun datang dan membisikinya, jika engkau mau murtad, syirik, meminta pertolongan kepada setan, meminta pertolongan kepadaku, bukan kepada Allah, maka aku akan menolongmu. Setan berbisik demikian. Akan tapi apa? Kejadian yang terjadi adalah setan itu meninggalkannya setelah si ahli ibadah ini meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhannya. Lalu dia pun dibakar dalam keadaan syirik, dalam keadaan tidak beriman. Jadi apa yang bisa diambil dari kisah ini yang berhubungan dengan dalil yang saya sampaikan di awal adalah
Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Akan tetapi jangan sampai kebaikan yang sedang kau lakukan itu membuatmu ragu sehingga setan dapat membisikimu. Jangan sampai ketika engkau melakukan kebaikan, setan membisikimu yang menjadikan kebaikan yang sedang kau lakukan itu menjadi sebuah maksiat. Setan bisa membisiki manusia, menjadikan dia yang baik menjadi jahat dengan alasan, bukankah itu lebih baik? Jadi kita harus berhati-hati. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita sudah berada di akhir Ramadan, bulan mulia yang penuh berkah dan ampunan. Maka sebaiknya kita berlomba-lomba saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, agar di hari Lebaran nanti kita sudah tidak memiliki masalah apapun lagi terhadap saudara-saudara kita. Berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga kita bisa menumpuk pahala sebanyak mungkin sebagai bekal akhirat kita. Berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga kita bisa masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wati walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.